Welcome back to my channel, yuk kita watching. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yuk Kita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram dan TikTok juga bisa. Silahkan follow di bawah ini, yukimon.dj. Lelah banget ya, dari minggu kemarin-kemarin kita ngebahas tentang kayak teori konspirasi, udah kayak berat-berat banget. Belum lagi kasus-kasus pembunuhan. Kali ini kita agak sedikit santai deh. Kita akan membahas tentang salah satu hantu yang ada di Indonesia. Kalau untuk tentang hantu lokal sendiri, sebenarnya emang serem nggak sih? Karena kita sendiri juga tahu visual dari hantu tersebut. Tapi kali ini kita akan membahas hantu yang sepertinya tidak umum yang ada di kayak seluruh Indonesia itu tidak. Karena hantu ini kayak mempunyai wilayah sendiri, khususnya di daerah yang nanti saja kita bahas. Nah, ngomong-ngomong tentang hantu lokal, kebetulan Yuki sekarang lagi take di salah satu hotel di Surabaya, yang dimana beberapa hari kemarin itu kayak mengalami gangguan gitu. Yuki boleh sharing sedikit ya. Temen Yuki mengabarkan bahwa ada sesosok pria agak tua dengan rambut ikalnya. Waktu itu Yuki juga lagi duduk di posisi kursi ini. Dia kayak ada di sebelah Yuki gitu. Nah, besoknya ketika Yuki tidur, kan kita memiliki kasurnya itu twin bed gitu kan. Setiap satu kasur itu ditidurin sama dua anak. Nah, ketika Yuki tidur, ada udah temen Yuki tidur cewek, itu Yuki lagi kayak posisinya tuh punggung-punggungan. Nah, pada saat Yuki mau nutup selimut itu kayak ada yang mau ngedengkur dengan suara yang keras gitu, kayak laki. Nah, ketika itu Yuki berpikir ini temen Yuki cewek gitu kan, sampai mungkin suara Yuki nih. Jadi kayak Yuki tuh nyoba nyamain suara itu, tapi memang sepertinya bukan, karena suaranya kayak gede banget, laki banget gitu. Nah, sepertinya kayak menurut kalian itu gangguan dari penghuni yang sebelumnya teman Yuki ceritain atau bukan? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, itu tadi sedikit sharing dari Yuki tentang pengalaman yang ganjil di hotel ini. Semoga tidak ada lagi. Nah, ngomong-ngomong soal hantu lokal, negeri ini tuh kaya dengan adanya kebudayaan, tapi juga tak luput dari mitologinya. Jadi tak heran banget nih kalau setiap daerah itu dengan kebudayaan yang berbeda-beda memiliki ciri khasnya masing-masing. Begitupun dengan mitos-mitosnya yang sudah tersebar. Jadi kayak setiap daerah itu mempunyai mitos horornya masing-masing. Kisah mistis kali ini diambil dari suku Banjar, Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Ya, seperti yang kita tahu, daerah sana tuh sudah kayak kental gitu tentang kisah-kisah mistisnya. Banyak dari masyarakat di sana tuh masih percaya dengan kisah-kisah dari leluhurnya yang sudah terdahulu. Termasuk salah satu anak Sima yang akan kita bahas di Yuk Kita Horor malam kali ini. Apa itu anak Sima? Atau siapa itu anak Sima? Langsung saja, let's start. I scream, you scream, Yuk Kita Horor. Konon anak Sima ini adalah makhluk setengah manusia dan setengah astral. Sosok ini merupakan makhluk jadi-jadian yang sangat suka memakan jantung manusia secara hidup-hidup. Cerita anak Sima ini penuh dengan misteri. Ada beberapa sumber yang ditemui menceritakan bahwa seseorang yang saat kecilnya memang pernah mendengar tangisan dari anak Sima. Cerita ini pun berkembang di daerah hulu sungai Kalimantan Selatan. Waktu itu pernah menjadi cerita yang sangat menghebohkan, tetapi sekarang mulai tidak banyak lagi anak muda yang mengetahui tentang anak Sima tersebut. Jadi, daripada kita bertanya-tanya anak Sima ini seperti apa, langsung saja kita mulai. Siapa itu anak Sima? Anak Sima berasal dari Kapang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan gelap, atau kita biasa menyebutnya sebagai anak haram. Karena merupakan anak hubungan gelap, maka ibu dari sang bayi membuangnya ke dalam hutan lebat setelah dilahirkannya, untuk membuang rasa malu dari seorang ibu tersebut.
Bayi yang baru dilahirkan tadi, yang dibuang itu kayak mulai menangis sejadi-jadinya karena dia sudah mulai merasakan lapar dan juga kedinginan pastinya. Berhari-hari bayi tersebut menangis, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menemukan bayi tersebut. Hingga bayi tersebut mulai kayak mendekati kematian gitu, jadi kayak sampai sekarat karena saking kelaparan dan juga kedinginan. Tiba-tiba saat itu lewatlah Takau. Takau di sini berarti jenis hantu paling kuat dalam cerita rakyat Kalimantan Selatan. Bisa berubah bermacam bentuknya dan ilmunya itu di Kalimantan dikenal bahwa Takau ini memiliki ilmu yang sangat tinggi. Takau yang lewat tadi itu kayak mulai merasa kelaparan. Saat ia mendengar tangisan bayi tersebut, segera ia menuju ke sumber suara. Jadi kayak mulai datengin si bayi tersebut. Aum, laparnya aib parutku. Nyaman banar bisa bayi ngini lamun kumakan. Geram Takau itu dari bahasa Kalimantan. Jadi kayak mohon maaf kalau Yuki salah penyebutan logat ataupun pembacaannya ya. Nah, di sini tuh artinya lapar sekali perutku. Sungguh lezat kalau bayi ini kumakan. Takau pun segera mungkin mendekati bayi itu. Bayi yang menangis mulai disentuh oleh Takau tersebut dan tiba-tiba bayi tersebut sudah mulai berhenti menangis. Takau pun mulai terpesona dengan bayi kecil tersebut. Di sini digambarkan bahwa bayinya itu rambutnya ikal, hidungnya mancung, matanya bulat, bibirnya merah, dan tersenyum dengan sangat-sangat manis. Dan saat itu Takau pun mulai berubah menjadi bentuk manusia. Digendongnya dengan mesra bayi tersebut. Di dalam hatinya tidak ada lagi maksud untuk memakan si bayi yang dibuang oleh ibunya tadi. Bah, baik ku bawa buli haja bayi ngini, bungas banar. Kujadikan anakku, ku sayangi, wan ku pelihara. Kata Takau kegirangan dengan arti sebagai berikut. Wah, sebaiknya ku bawa pulang saja bayi ini. Cantik sekali, aku jadikan anakku, aku sayangi, dan aku pelihara. Bertahun-tahun Takau memelihara bayi yang diberinya nama Anak Sima. Tetapi anehnya, Anak Sima ini tidak pernah bertambah dewasa bentuknya dan tetap menjadi seorang bayi. Walaupun Anak Sima tadi dibuang oleh ibunya, tapi yang kita tahu bahwa Anak Sima ini kan mulai dipelihara oleh hantu. Jadi Anak Sima ini mulai memiliki ilmu hantu dari Takau yang sudah memeliharanya sejak dia dibuang sama ibunya. Takau dan Anak Sima tersebut selalu mengembara di hutan-hutan. Kadang digendong, kadang juga dihambin. Dihambin itu kalau di bahasa sana itu artinya digendong dari belakang, jadi taruh di punggung gitu. Dan Takau ini sangat menyayangi Anak Sima yang sudah dia pelihara. Saat Anak Sima lapar ini, si Anak Sima ini juga mulai bisa pergi sendiri untuk mencari mangsanya. Jenis makanan yang paling disukai sama Anak Sima ini berupa jantung manusia yang keadaannya kayak seger gitu. Jadi manusianya itu masih hidup. Anak Sima ini juga mempunyai ilmu yang lumayan hebat, semacam ilmu pengasihan. Dengan tangisannya, orang akan terpesona sehingga mencari-cari sumber suara. Dan setelah orang itu mendekat, Anak Sima dengan mesra akan memanggil orang itu Uma, Uma, yang artinya ibu. Orang yang dipanggil akan merasa ya kasihan dan sayang sehingga tidak mampu menahan keinginan untuk menggendong Anak Sima. Bagaimana tentang Anak Sima ini? Apakah kalian pernah mendengarkan kisahnya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada yang kurang tentang Anak Sima ini, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar. Next. Dan kita berlanjut ke pengalaman bertemu dengan Anak Sima. Pada suatu ketika ada seorang ibu tua yang sedang mencari-cari kayu bakar di dalam hutan untuk dibuatnya memasak di rumahnya. Tiba-tiba ibu ini tuh mendengar kayak suara tangisan bayi. Meskipun dalam pikirannya tuh kayak nggak mungkin banget gitu loh ada bayi yang menangis di tengah hutan. Tetapi tangisan itu sangat menggoda untuk membuat ibu tersebut mencari dari mana sumber suara tangisannya. Diperhatikannya di sekeliling untuk mencari sumber tangisan itu. Didekatinya, ketika sampai di bawah pohon, dilihatnya ada seorang bayi yang sangat cantik rupanya. Uma, ujar bayi tersebut.
Jadi kayak dipanggil langsung gitu, "Ibu." Nah, perempuan tua tersebut sangat terkejut mendengar panggilan itu. Langsung saja timbul rasa iba dan sayangnya pada bayi ini. Segera didekatinya bayi yang tadi memanggilnya dengan sebutan Uma. "Kursumangat anakku," yang artinya semacam panggilan orang Melayu Banjar, maksudnya untuk mengembalikan semangat yang sudah hilang. Jadi ibu tersebut langsung mulai menggendong bayi tersebut. Namun anehnya di sini, bayi yang digendongnya tersebut itu pengennya cuma dihambin atau mintanya digendong di belakang. Nah, akhirnya diturutin sama ibu tersebut. Bayi yang tadi dia temukan itu mulai digendong di belakang dan mulai digendong ke arah pulang. Bayi tersebut seperti yang kita tahu adalah anak Sima. Semakin jauh perjalanannya, si perempuan tua ini kayak merasa lebih berat lagi gitu. Punggungnya jadi kayak semakin berat, terus semakin pedih, dan mulai merasakan lembab di bagian punggungnya. Dan anehnya, bayinya tersebut itu badannya tuh ringan ketika dia menggendong di awal. Waktu pertama kali gendong tuh kayak beratnya tuh ringan. Karena tidak tahan lagi, ia pun mulai kayak menoleh ke belakang itu. Tetapi yang dilihatnya sangat-sangat mengerikan. Anak Sima tersebut sedikit demi sedikit memakan daging dari ibu tua tersebut hingga punggung ibu itu mulai terlihat lubang atau bolong gitu, dan mulai mengambil jantung ibu tua itu secara paksa. Dan pastinya jantungnya pun langsung dimakan oleh anak Sima. Nah, perempuan tua tadi langsung ditinggal anak Sima untuk berlari ke dalam hutan kembali. Begitulah cara anak Sima untuk mencari mangsanya. Banyak sekali korban berjatuhan di dalam hutan karena terpesona oleh anak Sima tersebut. Semua korban di sini ditemukan dalam keadaan yang hampir sama, tubuh bagian belakang berlubang dan jantungnya telah hilang. Di daerah yang menjadi sumber cerita anak Sima ini, konon katanya sering banyak yang mendengar adanya tangisan bayi di tengah hutan. Bahkan sering juga terdengar bunyi tangisan bayi di samping rumah. Bayi ini menangis sambil memanggil Uma kepada orang yang berada di dalam rumah. Bagi yang sudah tahu maka akan menyaut, "Aku lainan Uma Ikam. Uma Ikam di Anu," atau di kampung Anu. Yang artinya, "Aku bukan ibumu, ibumu di Anu atau di kampung Anu." Oh, maksudnya nih bla 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 gitu, jadi kayak disensor. Dan ketika anak Sima ini mendengar jawaban tadi, anak Sima tersebut akan langsung pergi ke tempat yang disebutkan oleh yang punya rumah. Oh, jadi kalau aku yang kayak nemuin anak Sima itu, aku kasih alamat rumah temanku, ya nggak sih, biar dimakan juga itu jantungnya. Hal itu dilakukan karena biar terhindarlah mereka dari ancaman anak Sima. Menurut kepercayaan, rambut anak Sima mampu memberi ilmu juga. Barang siapa yang memiliki rambut anak Sima akan mempunyai ilmu seperti menghilang, kebal senjata, dan juga kaya raya. Tetapi, sampai saat ini menurut cerita tidak ada seorang pun yang mampu menangkap anak Sima untuk dipotong rambutnya. Dijambaknya nggak bisa ya? Bagaimana untuk kalian yang berdomisili di Kabupaten Banjar? Apakah memang benar adanya anak Sima ini? Karena Yuki juga baru tahu ini juga dari temen Yuki, sampai waktu dia request, "Coba cari anak Sima." Gitu. Aku sampai tanya saking polosnya, "Anak siapa itu?" Jadi kayak benar-benar nggak tahu gitu kalau anak Sima ini ternyata memiliki kisah yang sangat serem sih. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mempunyai komentar lainnya, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar pastinya. Kalau mungkin ada yang kurang juga, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Atau mungkin di tempat kalian mempunyai hantu yang memang sudah kayak melegenda di tempat kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Kayak ini kan anak Sima ini berasal dari Banjar gitu kan. Kalau di Bandung kemarin yang ada di video ini, mungkin kalian juga belum nonton, itu juga ada hantu Nancy. Jadi mungkin kalau di tempat kalian ada hantu apa, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar. Mungkin kita bisa bahas di Yukita Horor selanjutnya. Tapi kalian juga bisa merequestkan konten horor kalian sendiri. Kalian bisa kirimkan di email yukita.request@
@gmail.com. Di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yuki Tak Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki pamit undur diri, see you next video.